Apa jadinya jika sebuah rumah biasa yang tak terlalu luas menyisakan sebuah peristiwa kelam yang membuat rumah tersebut memiliki nuansa angker selama bertahun-tahun, hingga warga sekitar berani menamakan rumah tersebut dengan rumah gantung diri. Itu di tahun 2003, sekitar 2003. Ada ibu, ada bapak, ada satu orang anak perempuan gantung diri di lantai 2 di atas. Bagaimana tidak, sebuah tragedi gantung diri yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menempati rumah tersebut memicu aura angker, ditambah ditinggalkan sejak tahun 2003 setelah peristiwa naas tersebut terjadi. Hingga terhitung 20 tahun kosong tanpa ada yang menempati. Itu aja pas kosong itu pindah terus semuanya. Kalau nggak kejadian itu mungkin nggak dikosongin, dia nggak pindah. Entah apa yang menjadi penyebab peristiwa naas tersebut terjadi, sebab warga sekitar merasakan keluarga yang pernah menempati rumah dengan pekarangan belakang yang cukup luas ini memang jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski beberapa spekulasi hadir mewarnai alasan dari tragedi tersebut. Oke sini, nah, kan dia orangnya nggak gaul. Iya. Sebabnya dia digantung diri itu ya itu karena ingin dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tak hanya menyisakan sebuah cerita kelam yang seakan disembunyikan, akan tetapi menghadirkan mitos mencekam tentang sosok astral berwujud wanita yang kerap terlihat keberadaannya di atas balkon rumah yang membuat siapapun bergidik dan sejenak menghubungkan dengan peristiwa naas tersebut. Kita lagi lewat, jaga dari sini, dari arah sini, terus kita jalan ke sini. Tiba-tiba di atas tuh ada putih, kita tegesin, kita senter kan. Ternyata emang itu sosoknya kayak perempuan gitu, Bang. Terlepas dari apa yang ada tak jauh dari rumah tersebut, tepat di arah belakang rumah terdapat sebuah petilasan seorang leluhur yang cukup dikeramatkan oleh warga sekitar. Sehingga asumsi lain hadir di mana rumah dengan peristiwa naas tersebut memang sudah dikenal angker sejak masih menjadi lahan kosong. Yang Santri Wijaya Kusuma. Atau yang buyut apa? Buyut. Emang dia harus di sini. Sebelum dibangunnya tempat ini sebetulnya ini hanya lahan kosong atau hutan kosong gitu. Dan memang dari dulunya itu ini tempat itu memang sudah angker. Kini rumah yang sudah diambil alih oleh pihak bank ini tak hanya dihuni oleh sosok perempuan yang kerap menampakkan diri di area sekitar rumah, melainkan beberapa sosok lain yang menghiasi rumah dengan 2 lantai ini. Sering ada yang ngelihat sosok-sosok yang lain kayak makhluk hitam gede gitu, Bang. Lantas, apakah mitos keangkeran rumah ini semata-mata disebabkan oleh peristiwa naas yang pernah terjadi? Ataukah ada alasan lain yang memang membuat area rumah ini dikenal angker dan berhubungan dengan peristiwa naas tersebut? Kak, kayaknya ini deh rumahnya, Kak. Rumah ini? Dikunci nggak ya? Oh, enggak. Iya. Oke, permisi. Assalamualaikum. Wah. Itu nenek. Nek. Kak. Seketika Frisly berlari ke salah satu tempat meski entah apa yang dirasakan. Tunggu Fasya. Enggak. Lihat nggak? Dapat nggak? Barusan tiba-tiba ini gerak. Iya. Kelihatan nggak tadi? Iya. Kambil nggak ya? Semoga kambil. Tiba-tiba. Hah? Nek. Tunggu deh, Fasya ini nggak? Pemiliknya tuh nenek-nenek atau gimana? Permisi. Halo. Boleh minta penerangan dulu, Fasya? Permisi. Kita lebih mendekat ke arah sini kali ya semuanya. Sorry. Kemana? Ke sini? Iya. Waduh, permisi. Nek. Hei. Ini ada yang nembang ya? Assalamualaikum. Oke, tadi pas kamu lagi ngejelasin di depan, Fasya baru nge-spelling tentang rumah ini pernah terjadi bunuh diri. Ya. Dan itu pemiliknya. Ya. Tapi tiba-tiba yang malah muncul, niup belakang kupingku, terus sosok nenek-nenek yang sekarang berdiri di pinggiran sini. Dia berdiri, sekarang di belakang Frisly. Tapi kondisinya kebakar.
hangus, semuanya hitam. Kenapa aku bisa bilang nenek-nenek? Karena posisi badannya yang agak membungkuk. Dan juga rambutnya itu bagian kepalanya, kulitnya udah terkelupas. Gimana sosoknya Kak Prisli? Tadi kan dia gerak dari sana. Kayak dia ngasih tahu kalau tempat ini memang punya cerita mengenai dia. Dan sekarang dia ada di depan aku. Apakah sosok ini mau cerita Kak Prisli? Oke, pohon. Kamu mau ke arah pohon yang dia nunjuk itu. Kamu mau di sini? Tempat ini? Aku coba untuk interaksi dulu kali ya, Fasya. Jujur ini auranya kurang enak. Iya. Ada lemparan batu ya? Bahkan ini tiba-tiba tuh langsung panas gitu Ya. di sekitar sini, pemirsa. Aku coba untuk interaksi. Assalamualaikum. Diikat badan kamu. Tapi kan emang kamu salah. Merasa ada gangguan, Prisli dengan cepat menarik Fasya. Oke, kamu boleh kasih unjuk ke saya di mana tempat kamu. Tapi kamu nggak boleh menyentuh apapun. Tolong diarahin itu pohon. Gerak sendiri. Pohon di depan sini. Ini gerak dan masih gerak. Masih gerak. Oke. Kamu diam di situ. Biar saya coba jelaskan dulu. Masih gerak? Masih gerak? Dapat ya? Oke, jadi sosok ini bercerita. Sebelum tempat ini ada rumah dia yang memang tidak besar, bahkan bisa dikatakan seperti gubuk. Tidak jauh dari tempat ini, di belakang sana. Kenapa? Enak. Bau? Bau, enak, panas. Dari kulitnya tuh kayak melepuh. Karena terbakar dan juga seperti ada nanah yang keluar. Sosok ini juga ngasih tahu kalau dulunya di tempat sini, di yang tempat tadi dia gerakan, dia memberi simbol kalau di situ pernah adanya pohon yang sudah ditebang dan tidak ada lagi, dan beliau diikat dan dibakar hidup-hidup di pohon itu. Tadi kenapa aku bilang diikat, tangannya tuh kayak diputerin kayak gini, diikat satu badan, kepalanya tidak ditutup apapun, jadi matanya dia bisa melihat siapa yang membakar dia. Tapi yang serem itu adalah sekarang dia ketawa kenceng banget, lebih membungkukkan badannya dan masih menggerakkan pohon itu. Enggak, sebentar Kak Prisli. Sebelumnya alasan beliau itu sampai dibakar hidup-hidup tuh apa Kak? Jadi Fasya, sebelum tempat ini ada, daerah sini bisa dikatakan menjadi tanah yang sakral. Dan juga tanah di sini itu tempat yang seringkali ada orang-orang terpandang datang untuk meminta sesuatu. Seperti pesugihan kepada beliau. Jadi nenek ini namanya Nyi Item. Dia dukun, dia memperdalam ilmu hitam. Dan memang pada saat agama Islam mulai masuk dan dibesarkan, dukun atau sesuatu yang lebih ke arah gelap itu dibasmi, diselesaikan, tidak boleh ada di daerah ini. Dan dia masih menggerakkan ya, karena dia ngerasa kalau dia memberitahu kalau tempatnya memang tempat di sini. Dia dibakar hidup-hidup dan tempatnya dibersihkan, pohonnya bahkan ditebang karena biar benar-benar habis semua tentang dia. Itu boleh pindah kali ya. Cuma tidak jauh di tempat sini, lokasi ini
itu ada petilasan Raden dan itu sangat-sangat positif. Benar-benar baik. Itu salah satu ahli yang ditunjuk untuk menyebarkan agama Islam dan sangat baik. Jadi memang bertabrakan dengan sosok Nyi Iteng ini. Selaras dengan apa yang dituturkan Frisly, tak mampu dipungkiri bahwa tak hanya sosok astral menyerupai perempuan yang disinyalir berasal dari tragedi kelam. Akan tetapi sosok astral menyerupai nenek tua kerap juga terlihat eksistensinya bahkan pernah mengganggu masyarakat sekitar. Angker di sini setahu saya tanya ya ada 5, perempuan 3, laki-laki 2. Kadang malam suka ada di atas itu tuh, diri 2 orang. Iya. Apa Mak yang di atas itu Mak? Perempuan 2 suka diri situ. Akan tetapi pembenaran akan keberadaan petilasan yang merupakan salah satu tokoh terkenal penyebar agama di area ini memang benar adanya. Dan terletak tak jauh dari posisi rumah berada. Bahkan tanah tempat berdirinya rumah masih kental dengan nuansa sakral yang ada. Nggak jauh dari sini, paling cuma beberapa meter aja dari lokasi ini. Se Santri, salah satu tokoh masyarakat yang dulunya penyebar agama Islam di wilayah sini. Lantas, apakah sosok astral yang kami temui memiliki ketertarikan akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di rumah ini? Hingga kami memutuskan meminta bantuan kepada salah satu narasumber untuk menunjukkan lokasi tragedi kelam yang pernah terjadi. Tadi saya cariin nggak ada. Saya ngomong tadi ada ini biasa lah. Jadi Kak Frisly, Bang Nugro ini adalah penjaga rumah ini. Frisly. Iya. Terus waktu kejadian itu berlangsung tuh Bang Nugro masih kecil ya? Masih kecil, ya posisinya saya masih kecil. Cuman saya tahu informasinya dari orang-orang yang dulu pernah jaga di sini. Berarti memang itu rumor yang sudah turun-temurun ada ya? Mau langsung ke atas? Ya boleh. Oke, boleh. Antarin ya. Oke, siap. Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun diantar menuju lokasi yang disinyalir pernah terjadi peristiwa gantung Itu diri. di salah satu kamar. Di salah satu kamar. Salah satu kamar. Fasya, sorry. Oke, menarik. Berarti Bang Nugro memang orang yang biasa untuk menjaga tempat Untuk ini. menjaga ini tiap malam sih. Tiap malam. Hampir setiap malam saya menjaga tempat ini. Pernah bertemu dengan sosok yang terbungkus? Ya. Ya sering nongol ya dia, dan tinggi banget ya ternyata. Ya, betul. Betul sekali. Tinggi ya, Betul dia sekali, betul benar-benar sekali. jadi kayak 2 lantai Dua ya? lantai, ya betul sekali itu. Wow, Itu karena salah di satu belakang- penunggu. Ya, di belakang kita sekarang sosoknya ada, sosok yang terbungkus tinggi banget, bahkan bisa dibilang tadi kayak Bang Nugro bilang 2 lantai, sangat tinggi kepalanya juga dengan ikatan tali di atasnya. Ya, betul. Dan tadi menariknya pas tadi Bang Nugro bilang kalau sebenarnya ada kamar di atas, udah ada yang turun lari dari tangga, sosok anak kecil Ya, betul. berlari ke sana. Betul. Anak kecil seringnya di belakang sini. Oke. Ya. Wow, kayaknya emang ini tempat yang menarik sih Pasha. Maksudnya mungkin dari satu rumah ini, tapi kita akan bertemu dengan banyak sosok Ya. yang punya banyak cerita. Namun seketika, tak hanya Nugraha saja yang menjadi saksi bahwa rumah ini juga dihuni sosok astral lain. Warga sekitar yang kerap melintas juga merasakan keberadaan sosok astral menyerupai sosok terbungkus. Ditongolin sosok putih. Bisa disebut kalau di sini. Kami pun melanjutkan penelusuran ke lantai 2 yang disinyalir sebagai lokasi peristiwa kelam terjadi. Akan tetapi sesuatu mengejutkan kami. Kenapa Pasha? Kayak ada sosok deh di sana. Kamu ngerasa ada ngintip tadi? Iya. Pasti kamu ngelihatnya jari di samping sini. Iya. Ya jadi, tapi kita abain dulu. Mungkin dia mencoba untuk ngedistract kita karena dia tahu kalau Bang Nugro lagi masuk nih. Boleh pimpin kita? Oh iya, boleh. Next sini ya. Ya, silakan. Duluan Mas. Lantas, benarkah peristiwa kelam yang terjadi di lantai 2 rumah ini memang ada? Ataukah hanya sebuah rumor yang menjadi mitos yang dipercaya? Serta apakah sosok astral yang menghuni area rumah disebabkan lamanya terbengkalai? Ataukah ada alasan lain yang segera mungkin kami ungkap?
Menambah nuansa angker akan rumah yang memiliki 2 lantai ini, nyatanya kejadian janggal dan gaib tak hanya dirasakan setelah tragedi mengenaskan terjadi dan membiarkan rumah terbengkalai begitu lama. Namun, beberapa fenomena gaib kerap dirasakan oleh warga sekitar bahkan semasa rumah masih aktif. Contohnya gini Bang, dulu kan ini di rumah ada orangnya penghuni. Di depan tuh ada beca. Itu beca kalau malam kadang suka pindah sendiri. Lantas, apakah rumah yang diselubungi aura angker dan mistis lantaran tragedi kelam memang sudah angker sejak dulu? Meski belum ada alasan yang jelas, ataukah semua terjadi lantaran dibiarkan kosong setelah peristiwa kelam terjadi dan menimpa salah seorang anggota keluarga yang pernah menghuni rumah ini? Perlahan tapi pasti kami pun mulai menaiki anak tangga yang terlihat usang hingga sampailah kami di titik di mana tragedi bermula. Sosok perempuan? Betul. Seorang perempuan. Dan dia tuh malah nggak pernah nunjukin wajahnya ya. Karena wajahnya itu tidak dibuat hancur atau seram, justru malah banyak orang apabila dibuat tertarik untuk datang ke rumah ini, seolah-olah rumah ini masih bersih. Ya. Dan sosok perempuan itu dengan wajah yang lumayan cantik. Betul. Benar? Benar. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Manis. Sebentar, kok Kak Frisly bisa tahu ada sosoknya di ruangan ini? Nah, justru Mbak Nugro, pada saat tadi kita masuk, tadi di dekat pintu sini, itu ada anak kecil yang mainin kunci. Tapi karena dia ngelihat kita tadi datang, langsung belok ke sini Bang Nugro, dia kayak langsung ngumpet. Dan pada saat tadi aku masuk ke sini, memang benar, aku dapat gambaran sangat jelas kalau ini merupakan kamar salah satu pemilik yang pernah tinggal di sini. Dan aku nggak ketemu sosoknya Fasya. Aku belum bertemu sosoknya, tapi aku dapat gambaran sangat jelas memang Bang. Sebenarnya aktivitas yang paling sering dirasain mungkin kalau di atas itu Bang Nugro mungkin pada saat menjaga sering nggak dengar ada suara orang yang seperti berlari di atas ini. Iya betul, betul. Oh, oke, baik. Saya membawa dia hanya untuk bertukar informasi. Baik, di belakang sosok yang lumayan dominan, mungkin penunggu lama tempat ini, dan dia bilang gini, kenapa kalian membawa anak ini? Mungkin dia sudah kenal dengan Bang Nugro. Iya benar. Ada suara dari bawah. Ada suara. Ada suara dari bawah. Dengar nggak semuanya? Seketika terdengar suara aneh di lantai bawah yang menyita perhatian kami. Fasya, karena aku nggak dapat dan nggak ketemu sama sosok perempuan, Ya. mungkin boleh kali ya kalau aku yang coba untuk terawang dan cari tahu sebenarnya titik aslinya di mana. Oke. Tapi Bang Nugro nyaksiin sendiri atau dengar-dengar dari orang Karena itu informasi dari yang jaganya dulu. Oh, jadi Dari dengar penjaga sebelumnya Bang Nugro. Ya betul. kalau dia gantung diri di salah lokasi. satu kamar. Ya betul sekali. Oke, berarti kita sekarang cari tahu lebih jelasnya lagi kali ya. Bang Nugro, kita turun kali ya soalnya. Udah cukup interaksi di sini. Sebentar Kak Frisly, aku tuh masih penasaran satu deh soal Kak Frisly ngomong suka ada aktivitas di sini ya. Itu tuh sosok apa Kak Frisly yang suka? Sosoknya malah tadi pindah ke bawah. Makanya tadi coba deh, mungkin karena bawah itu luas banget kali ya Fasya. Jadi mereka malah minta buat kita tuh main ke bawah. Tak merasakan kehadiran sosok perempuan yang menjadi mitos akan rumah ini, Frisly mencoba menuntun kami dengan interaksi suara misterius yang terdengar dari ruang utama hingga sesuatu mengejutkan kami. Barang. Oh, nggak ada ya? Tapi gak ada barang di sini. Iya, nggak ada barang juga. Nggak ada juga. Harusnya sih ada. Assalamualaikum, permisi. Wow, Fasya. Wah, Ini pajangan dari pemilik rumah asli iya betul. dan memang belum pernah dipindah atau dibuang. Tapi kan ini harusnya adanya di atas. Ini Maksudnya? harusnya ada di atas.
Di atas. Di atas. Di salah satu ruangan Di di salah atas. satu dekat ruangan tadi bekas laundry ada ruangan lagi untuk ke balkon. Di situlah posisinya. Tapi ini ada di sini, Bang. Ya udah. Aku mungkin coba untuk flashback sebentar kali ya. Dan mungkin biar lebih dekat dengan patung ini juga, Fasya. Boleh dilihat. Permisi, maaf ya, saya izin pegang. Siapapun kalian yang ada di sini, kalau kalian mau berinteraksi dan berbicara kepada kami, boleh ditunjukkan apapun bentuknya. Frisly mencoba mengkilas balik dan berinteraksi dengan sosok astral dengan menyentuh barang peninggalan yang masih tersisa di rumah ini. Sudah kosong dari 2001 sudah mulai pindah. Hanya ada beberapa orang yang mengisi. Bener itu, betul. Oke. Remaja 24 tahun, perempuan. Kamu datang di sini untuk baik. Apakah Frisly? Ini menarik sih, maksudnya kita pindah ke yang lebih luas kali ya. Iya, panas banget ya di sini ya. Iya, panas banget. Maaf banget Bang Nugroho Panas dan juga banget. Fasya, karena sebenarnya kenapa panas? Saat ini mereka semua lagi pada berdiri. Mereka semua lagi pada berdiri. Astagfirullah. Mereka semua lagi pada berdiri. Astagfirullah. Mereka semua lagi pada berdiri. Astagfirullah. Sebentar, nggak apa-apa. Saat ini mereka menanyakan kita kenapa dan apa tujuannya kita untuk datang ke dalam sini. Terus juga tadi aku dapat gambaran, Bang, kalau di tahun 2001 awal, Ya. bahkan di bulan Maret tanggal 11 itu mulai perpindahan barang-barang dan juga orang tua. Karena pernah ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan bibi Betul sekali. yang tinggal di rumah ini. Betul sekali. Mereka pindah, tapi memang tidak langsung karena masih ada yang tinggal di sini. Yang tidur di sini itu bibi dan 3 anaknya. Ya betul. 2 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan yang memang mempunyai kejadian di sini usianya itu 24 tahun. Indonesia banget. Sudah bekerja. Bisa dibilang memang sudah di usia matang untuk menikah dan memang ada cerita. Dia juga tadi minta tolong ke kita untuk barangnya ini Dikembalikan. dikembalikan, iya. Tapi emang sering ya, kalau misalnya katanya Bang Nugroho kalau lagi masuk, mereka kadang usilnya itu memindahkan barang. Ya kadang-kadang ada di sebelah sini, kadang ada di WC juga. Barang-barang ini? Barang-barang ini. Kadang Dan ini nggak berpindah bisa dikeluarin, dibuang nggak bisa tempat. ya? Nggak bisa. Udah pernah dicoba tapi Sudah nggak bisa. pernah coba dibuang untuk ke tong sampah manapun. akan Balik lagi? ke tempat asalnya di atas. Oke, jadi sebenarnya itu sih Fasya, kalau kita datang ke satu tempat yang memang sudah tuanya lebih dari 10 tahun, 15 tahun, pasti residu energi mereka itu kuat. Kuat, ya. Apalagi ini patung kan. Jadi nanti biar nanti kita kembaliin aja ya. Astagfirullah. Evan! Astagfirullahaladzim, masuk. Tiba-tiba salah satu tim kami mengalami gangguan astral. Nggak apa-apa. Sebentar. Oke, kenapa? Cewek Sosok nenek. wanita ini. Kenapa? Mau apa? Kenapa? Bang Nugroho, thank you. Kamu ikut nenek yuk. Oh, enggak dong. Enggak. Ini nek. Ini sosok nenek yang tadi. Ini sosok nenek yang tadi. Ini sosok nenek yang tadi emang aku janjikan untuk aku pindahkan.
Nanti saya akan bawa, saya pindahkan. Tapi nggak kayak gitu, iya. Iya. Saya bukan ikut nenek yang ikut saya ya. Frisly mencoba menetralisir keadaan, namun tak dapat dipungkiri bahwa sosok astral menyerupai nenek tak hanya menampakkan diri saja, akan tetapi kerap mengganggu warga sekitar. Kalau sosok nenek di sini bang, di ujung. Nenek, suara itu saya dipanggil. Kalau ini mah, kalau kata bahasa Sunda, jang, teka mana, mau kemana? Gak tahu kenapa itu. Dia bilangnya saya yang jaga di tempat ini. Nenek itu yang masukinnya juga. Penelusuran kembali kami lanjutkan. Seolah sudah mengetahui tempat di mana lokasi sebenarnya peristiwa kelam itu terjadi, kami pun memulai penelusuran kembali tanpa Bang Nugraha. Aku sih mau banget ke tempat sana sih. Ke ruangan ini? Ya, ke dalam sana. Perlahan tapi pasti Frisly menuntun kami ke lokasi lain yang disinyalir sebagai tempat sebenarnya peristiwa kelam itu terjadi. Assalamualaikum. Masih ada anyir, bau yang sangat menyengat dan gak enak. Mungkin kalau ditanya tentang sosok yang ada di sini, tempat ini dominan diisi sama penunggu-penunggu aslinya. Dimana memang ada beberapa penunggu yang kondisinya dia memang nunjukin kalau secara bentuk mereka sama seperti kita, manusia. Tapi secara cerita mereka malah nunjukin kalau mereka tidak senang untuk diganggu. Makanya mungkin tadi kalau Bang Nugro juga sempat kasih tahu ya, kalau ada yang Mencoba datang ke sini untuk uji nyali atau mencari sesuatu. akan ada komunikasi. Seketika Frisly terpaku pada suatu hal. Itu ceweknya ya? Halo? Dan benar saja, sosok astral yang dicari Frisly hadir dari atas tangga. Boleh komunikasi di bawah? Boleh. Tim, aku boleh minta night vision? Pakai Fasya, diam di sini nggak apa-apa. Sosok perempuannya lagi turun tangga. Tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki apapun. Sosok perempuan yang memakai baju tidur seperti daster lama, tapi dengan motif bunga-bunga. Sosok perempuan ini yang tadi Mas Guntur, Mas Nugra katakan ya, sosok perempuan yang pernah sengaja bunuh diri di lokasi sini. Usianya 24 tahun, Fasya. Oke. Perempuan. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok perempuan ini lebih dalam. Halo. Kamu bisa Harusnya saya bahagia. Iya. Oke. Kamu namanya siapa? Melati. Maaf, tapi kenapa kamu mengakhiri hidup kamu di sini? Saya sengaja mengikat itu di leher saya. Oke. Saya lilitkan. Oke. Maaf, Melati. Tapi
Tapi kenapa kamu mengakhiri hidup kamu? Iya. Frisly pun menyudahi komunikasi dengan sosok tersebut. Minta air, Tim. Aku boleh minta normal lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku tadi bahkan dikasih lihat sama dia gambaran aktivitas dia malam hari. Oke. Setelah pulang kerja, dia datang ke rumah sini. Dan memang ini adalah area meja makan, tempat makan, dan juga sedikit ada sofa kecil untuk tempat kumpul. Dan ada TV. Ada TV. Pernah ada ruang TV. Keluarga ya? Ruang keluarga kedua. Salah satunya tadi di tempat utama. Terus juga ini kamar mandi yang biasanya ketika dia pulang kerja tuh dia pasti bersih-bersih tuh di dalam sini. Bisa dikatakan salah satu tempat yang sering kali dia isi. Maka dari itu mungkin residu energinya kuat banget di sini. Karena tadi tuh dia kasih gambaran kalau pada saat pulang kerja ternyata sudah ramai dengan keluarganya. Ada keluarga dia dan ada keluarga bisa dikatakan pasangannya. Datangnya keluarga pasangan itu ke sini, yang dipinang itu bahkan keluarganya sendiri, saudaranya. Saudara dia sendiri. Jadi dia pulang, dia bersih-bersih, dia beraktivitas di sekitaran sini. Ternyata memang bukan dia yang akan dipersunting ke Fasya. Oke, Malah pantes. saudaranya sendiri. Dia sempat bilang tadi waktu lagi komunikasi, dia bilang, saya seharusnya bahagia. Itu mungkin karena aku dapat gambaran sih. Di atas itu ada kamar, tapi sayangnya kita nggak bisa naik karena emang hancur banget. Itu kamar untuk dia menyimpan banyak buku, barang-barang seperti gudang untuk anak-anak yang tinggal di sini. Dan dia sangat depresi. Dia memang seperti menghabiskan banyak waktunya tuh di atas. Sampai akhirnya dia memilih untuk menggantungkan Tali. Dia minum obat dulu. Obat nggak tahu, pokoknya dia bener-bener kayak geraknya tuh ke kanan ke kiri hampir mau jatuh, dan akhirnya dia menggantungkan tubuhnya di situ. Entah benar atau tidak, namun seolah memperkuat alasan dibalik tragedi kelam yang terjadi dikarenakan perihal asmara seorang wanita yang berkaitan dengan perjodohan sempat terdengar di telinga masyarakat sekitar. Bisa tahu saya mah jodohin lah, kayaknya dia nggak mau, depresi kali ya. Tak memerlukan waktu yang lama lewat tangga lain yang masih bisa digunakan, kami pun mencoba melihat langsung tempat di mana perempuan bernama Melati mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Ini yang tadi aku bilang, ini tuh bekas kamar dari salah satu keluarganya, yang tapi keluarganya itu berkuliah di luar kota, jadi diisi menjadi barang-barang dia. Dan tempat di mana sosok itu menghabisi nyawanya sendiri, itu di sini. Di mana, Kak? Atas sini. Oh, di sini. Karena tadinya ada satu meja komputer. Meja komputer yang kokoh, aku lihat dia tarik dan ditaruh sama kursi dari isi kamar di sana. Dia berdiri, dia udah nangis, dia juga memakai kain yang diikat ke mulutnya. Biar mungkin tidak ada teriakan atau tidak ada suara apapun. Dia menangis dengan kondisi bisa dibilang tuh kayak dia sengaja nggak masuk kerja, dia tidak bertemu dan bersosialisasi dengan siapapun. Dia bahkan mengunci dirinya beberapa hari dan tetap tidak ada yang peduli atau tidak mencari ya, tidak terlalu mencari. Lalu dia menggantung semuanya itu di sini. Dan dia jatuh itu emang sengaja. Jadi setelah dia ikat dengan 2 kali ikatan tali yang besar itu, dia bukan mendorong kursinya, dia yang sengaja lompatin badannya di atas ini persis. Kak Frisly kan udah dapat gambarannya banget ya.
itu tuh berarti dia dari sini akhirnya dia Iya. berusaha untuk melakukan itu, dia ambil kursi, dia ikat di sini. Iya, jadi ada meja komputer yang tadi dia dorong juga. Oh, oke, dia ada tetap kursi dorong. di atasnya lagi. Oh. Lalu baru dia proses. Ikatkan. Karena emang kalau bisa dilihat ini kayunya kokoh banget Iya, Mas, ya. iya, benar. Kayu di atas ini kokoh banget. Jadi kalau tadi Mas Nugra itu bilang mungkin yang dia dengar itu Di salah satu kamar, ya. Karena memang itu kamar tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Oh, oke. Tapi dia tidak menghabisi nyawanya itu di sana Di enggak. kamar itu enggak ya? Di sini. Karena memang dia yakin kalau misalnya ada yang menemukan tubuh dia di sini, ya pasti semuanya histerisnya itu jauh lebih melihat tuh ke sini. Karena kan ini tuh nggak bukan cuma tertutup. barang-barang dia. Iya, benar. Ini adalah barang-barang yang sengaja disimpan, kayak misalnya taruh-taruh tas, berbagai buku, bahkan barang-barang seperti mainan dan lain-lain itu di dalam sini. Jadi ini bekas kamar yang diisi sama semua banyak benda. Dan di sini juga lagi-lagi seperti ruang keluarga mini. Jadi kayak yang tadi aku kasih tahu Fasya, jadi sebenarnya rumah ini kenapa tadi kita lihat juga dari luar lebar banget. Iya. Karena memang dihuni bukan cuma satu kepala keluarga dengan keluarga besar, bisa dikatakan dengan keluarga besar. Jadi emang lengkap banget sih tadi ditunjukin sama dia, dan sampai saat ini sosoknya masih sangat memberikan energi yang besar terhadap rumah ini. Residu energinya, semua aktivitasnya, kesedihannya, bahkan depresinya itu masih sangat terasa di rumah ini. Oke, pemirsa, aku juga udah dapat sih kesimpulan dari penelusuran kita malam hari ini kalau emang ternyata benar kalau di rumah ini tuh pernah ada tragedi seorang wanita melakukan bunuh diri. Iya. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau banyak juga sosok-sosok seperti sosok yang tinggi itu. Iya. Terus juga ada sosok nenek-nenek, anak kecil bahkan yang suka lari-larian. Dan untungnya atau bagusnya seperti tadi Kak Frisly bilang, tempat ini tuh bisa dihuni kembali. Betul. Bisa dihuni kembali, asalkan orang-orang yang menghuni itu positif gitu ya. Tidak memperdulikan tentang cerita awalnya juga. Itu Fasya. Kami pun memilih lokasi ruang yang berseberangan dengan dapur sebagai lokasi uji berani malam ini. Oke, Sobat Deg-Degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama aku Aulia. Oke, umurnya? Umur aku 22 tahun. Oke, pekerjaan? Pekerjaan aku freelance. Sama motivasi kakak untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Aku mau kayak penasaran aja sih. Bener apa enggak sih sama omongan orang? Sebelumnya Kak, di samping aku nih udah ada 3 box yang udah disiapin sama tim. Masing-masing itu isinya adalah instruksi apa yang harus kakak lakukan selama melakukan uji berani di dalam nanti. Kakak mau pilih box yang mana? Pilih salah satu ya? Ya. Tengah. Yang tengah? Oke. Boleh dibaca dulu instruksinya. Membakar terasi selama uji berani berlangsung. Ya. Nanti ini aku bawa? Iya, nanti bawa aja. Sebelumnya tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Mari. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Aulia untuk jangan dibuka penutup matanya sampai waktu yang ditentukan, sama jangan dipindahin lilinnya ya. Lilinnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan kakak. Ini bisa dipegang. Sekali lagi saya mau nanya sama Kak Aulia, apakah yakin untuk ikut uji berani? Insya Allah saya yakin. Baik. Tim, matikan lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat uji berani kita udah semua. penutup matanya ya. Iya. Dia juga langsung melakukan challenge-nya ya Fasya ya. Assalamualaikum semua. Di sini saya cuma mau mengeksplorasi tempat. Di sini baunya sumpah banget ya Allah. Udah gitu napas agak sesak. Apa? Oke, jadi sahabat uji berani kita mendapatkan gangguan berupa ya jadi sesak ya pernafasannya. Tadi pada saat penelusuran juga aku sempat ngerasa kayak
Sosok mungkin karena kita perempuan kali ya, Fasya. Jadi sosok perempuannya juga tertarik untuk mengisi badan kita dan mungkin berinteraksi. Ada gangguan lagi di lilin. Tapi untuk sosok wanita itu sendiri itu udah ada belum di ruangan ini, Kak Prisli? Sudah, Fasya. Sosoknya ada di belakang dekat dapur pintu yang ke arah Mr. J tadi ya. Oke. La ilaha illallah, itu suara apa ya Allah? Ya Allah, itu suara apa? Ya Allah, kayak ada suara dengungan. Kayak ada suara dengungan ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Binas, malikinas, ilahinas, misyaril waswasil nas. Allazi waswasu fi sudurin nas minal jannati wan nas. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu suara apa ya Allah? Ya Allah. Ya Allah, ada suara. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, dia ngintip ya Allah. Ya Allah, dia ngintip dari jendela. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ada dengungan ya Allah. Ya Allah. Ada dengungan ya Allah. Aku kuat ya Allah. Kuat. Tim. Aku kuat ya Allah. Kuat ya dari obat. Kau lihat. Kenapa, Mama? Coba tenangin. Coba mundur dulu. Ya mundur. Mundur dulu. Kau lihat. Dia ada di situ. Di situ. Ada cewek di situ. Ada cewek? Di depan aku pas banget. Oke. Terus tadi? Itu pas pertama kali aku baru buka mata. Dia ada di situ. Terus dia pindah. Terus di situ tadi ada yang ngetok-ngetok. Ada yang ngetok-ngetok. Terus nggak lama di tangga dia nunjukin rambutnya panjang, kulitnya hitam. Aku nggak tahu itu apaan. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget ke Kaulia udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Dan emang dapat banyak banget gangguan ya, Kak Prisli. Iya. Juga kelihatan. Cuma sayangnya mungkin suara-suaranya nggak kedengeran. Iya. Monitor ya. Kayaknya Kita tenangin. tenangin dulu ya. Oke. Mari Kaulia.